sini kita akan memulai dengan mengerjakan soal yang awal, yaitu kita menggambar grafik fungsi dalam satu frame. Di sini ada beberapa fungsi yang dapat kita gambar atau kita mewujudkan dalam MATLAB dalam satu frame. Jangan lupa kita menggunakan editor agar lebih mempermudah pekerjaan kita. Yang pertama, kita membuat dulu batas untuk titik X-nya. Di sini saya menggunakan batas yaitu X sama dengan negatif 2 hingga 2. Diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian, karena di sini ada beberapa fungsi, maka Y kita namakan dengan Y1. Y1 sama dengan X pangkat 2 plus 25. Kemudian dengan Y2 ada X pangkat 2 selanjutnya Y3 sama dengan negatif X. Selanjutnya kita membuat plotnya. Plot dalam kurung X, Y1 kemudian X, Y2 dan X, Y3. Kita bisa memberi judul sesuai yang kita inginkan. Di sini saya membuat judul untuk grafik fungsi ini dengan judul gabungan beberapa fungsi dalam satu frame. Kemudian X label digunakan untuk menamai sumbu X. Saya di sini menggunakan nama domain X. Begitu juga dengan Y label. Di sini saya menggunakan nama range Y. Kemudian yang terakhir grid on untuk memunculkan kotak-kotak pada bagian dasar grafiknya. Setelahnya kita bisa menyimpan grafik fungsi yang telah kita buat. Grafik fungsi kita simpan, kemudian dapat kita coba di run section, maka akan muncul grafik fungsi seperti ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat program untuk menghitung nilai P. Jangan lupa di sini kita menggunakan editor. Yang pertama kita menamai dulu program yang akan kita gunakan. Di sini saya menamainya dengan nama program mencari nilai P. Selanjutnya di sini saya akan menuliskan syarat-syarat untuk setiap bilangan A, B, C, D, E hingga F. Syaratnya yaitu masing-masing dari A, B, C, D, E dan F adalah bilangan real. Maka di sini akan saya tuliskan dengan persen A sama dengan bilangan real. Begitu juga seterusnya hingga persen F.
kemudian persen C sama dengan bilangan real, persen D sama dengan bilangan real, persen E sama dengan bilangan real, hingga persen F sama dengan bilangan real. Selanjutnya kita akan membuat inputan untuk program yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat inputan untuk nilai A. A sama dengan input atau masukkan besarnya nilai A. Kemudian kita juga membuat untuk masukkan atau inputan nilai B, C, D, E hingga F. Untuk menghemat waktu kita juga bisa mengkopinya, kemudian kita mempastekannya kepada tempat yang selanjutnya. Jangan lupa variabelnya kita ganti agar tidak terjadi error. Setelah selesai membuat input nilai A, B, C, D, E hingga F, kemudian kita bisa membuat bagian prosesnya. Jangan lupa diawali dengan tanda persen. Rumus yang akan saya gunakan di sini adalah P sama dengan A plus B pangkat A plus B pangkat 2 ditambah 1 per dalam kurung C min D, kemudian kita akar nilai dari E plus F yang nantinya akan kita masukkan ke dalam rumusnya. Diakhiri dengan tanda titik koma di akhirnya. Selanjutnya kita membuat bagian outputnya. F print F nilai P dengan besarnya A sama dengan persen D yang nantinya akan kita masukkan entah berapapun itu. Begitu juga dengan B hingga F. C sama dengan persen D, D sama dengan persen D, dan F sama dengan persen D adalah persen F sebanyak 6 kali atau sesuai dengan jumlah variabelnya.
Kemudian maaf, di sini tertinggal terdapat tanda kurung tutup yang merupakan yang seharusnya di sini disebutkan A plus B pangkat 2 plus 1 kemudian per C min D. Sebelum kita mencobanya pada run section, langkah lebih baiknya kita simpan dahulu. Bisa kita namakan dengan program mencari nilai P ataupun yang lainnya. Setelah kita simpan, kita bisa mencobanya. Run section kemudian akan muncul di bagian common window. Kemudian saya akan memasukkan nilai yang saya inginkan. Maka berdasarkan rumus yang telah disebutkan tadi, nilai P dengan besar A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 1, D sama dengan 2, E sama dengan 3, dan F sama dengan 2 adalah, di sini terdapat kekeliruan, yaitu di bagian E, pada bagian F print F-nya. Mari kita betulkan sekaligus. Di sini saya tertinggal tidak menyebutkan E. E sama dengan persen D. Mari kita coba masukkan nilai A. Kita akan sesuaikan dengan angka di atas. 2, kemudian 3, 1, 2, 3, kemudian 2. Ya, maka hasil yang kita peroleh sama dengan yang di atas. Baik, di sini selanjutnya kita akan membuat program untuk menghitung nilai P dengan suatu rumus tertentu. Kita di sini masuk ke MATLAB bagian editor, karena di sini kita bisa lebih mudah ketika ada yang salah, kita bisa membenarkannya dan yang lain-lainnya. Pertama, kita menamai programnya dahulu dengan program untuk menghitung nilai P dengan rumus P sama dengan 1 pangkat 3, kemudian kita tambah 2 dengan pangkat 3 juga, sampai kita tambah dengan N atau bilangan asli, suatu bilangan asli pangkat 3 tertentu yang nanti kita inginkan, dikurangi dengan kita kurangkan dengan 1 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 2 sampai N pangkat 2, dengan N merupakan suatu bilangan asli. Ini bisa kita jadikan satu saja. Selanjutnya kita buat inputannya. Masukkan bilangan asli yang nanti kita inginkan di sini. Kemudian P1 sama dengan 0. Begitu juga dengan P2 sama dengan 0. Di sini kita menggunakan for 1 sama for I sama dengan 1 dibagi dengan N, dengan PI sama dengan PI kita tambah dengan I, kemudian kita pangkatkan dengan 3.
jangan lupa kita akhiri dengan tanda titik koma di akhirnya. Lalu N. Kemudian selanjutnya kita juga menggunakan for lagi. Ini sama dengan 1 kita bagi dengan N. Untuk P2 sama dengan P2 kita tambahkan dengan I yang kita pangkatkan dengan 2. Diakhiri tanda titik koma di akhirnya. Kemudian kita akhiri dengan N. Lalu untuk yang terakhir P sama dengan P1 kita kurangkan dengan P2. Kita akhiri dengan F print F nilai P untuk N sama dengan persen D adalah persen D kita tanda miring dengan N dan kemudian P. Maaf, di sini kita telah selesai membuat program untuk menghitung nilai P-nya. Selanjutnya, sebelum kita mencobanya, alangkah lebih baiknya kita simpan terlebih dahulu. Kita bisa menyimpannya dengan nama yang kita inginkan. Misalkan di sini saya menamainya dengan program menghitung nilai P. Setelah kita simpan, kita bisa mencobanya dan akan muncul di bagian command window. Kita bisa memasukkan angka bilangan asli berapapun yang kita inginkan. Misalkan di sini saya masukkan angka 3 dan akan kemudian akan ketemu hasil untuk nilai P adalah 22. Baik, di sini kita akan membuat program untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari suatu angka yang kita inginkan. Pertama, kita masuk ke MATLAB di bagian editornya, karena di editor kita bisa mengeditnya kembali ketika ada kesalahan yang tidak kita inginkan, yang kebetulan sekali terjadi. Pertama, kita buat untuk yang permutasinya dahulu. Permutasi kita lambangkan dengan P. Rumus permutasi yaitu N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Berikutnya kombinasi. Kombinasi kita lambangkan dengan C. Rumus kombinasi yaitu N faktorial dibagi dengan R faktorial yang dikalikan dengan N min R yang telah dikurangkan kemudian difaktorialkan. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma di akhirnya. Selanjutnya kita buat tempat untuk menginput bilangan N yang nantinya kita inginkan. N input, masukkan bilangan bulat tak negatif, yaitu kita lambangkan dengan N. Kemudian kita buat untuk yang R-nya. R sama dengan input, masukkan bilangan bulat tak negatif R yang diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya kita tulis K sama dengan N min R. Selanjutnya A sama dengan N
dan B sama dengan R. Kita ibaratkan dengan, atau kita misalkan seperti itu agar lebih mudah ke depannya. Kemudian kita menggunakan for dalam MATLAB. For I sama dengan 1 dibagi dengan N-1. Kemudian A sama dengan A dikalikan dengan N-I. Lalu untuk mengakhiri for ini kita menggunakan N. Selanjutnya kita buat for lagi, yaitu for I sama dengan 1 dibagi dengan R-1. Bawahnya B sama dengan B kita kalikan dengan R-I. Kemudian N, dan yang selanjutnya kita menggunakan for lagi, yaitu for I sama dengan 1 dibagi dengan K, dimana K sama dengan K dikali dengan N min R, kemudian ditambahkan dengan 1 dan dikurangi dengan I, ditutup dengan tanda kurung, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma di akhirnya. Lalu kita gunakan N untuk mengakhiri for ini. Selanjutnya P sama dengan A dibagi K, P di atas yaitu untuk permutasi, kemudian C untuk kombinasi, sama dengan A dibagi dengan B yang dikalikan dengan B yang kita kalikan dengan K, kurung tutup, dan ada titik koma di akhirnya. Lalu yang terakhir ada F, print F. Hasil dari persen D, P untuk permutasi, dan persen D, C untuk kombinasi, berturut-turut adalah persen D dan persen D tanda miring N, koma N, R, N, R, kemudian P besar dan C besar. Kemudian program ini telah selesai. Sebelum kita mengeceknya, kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Kita simpan. Kita bisa menamainya dengan apapun kita inginkan. Di sini saya menamainya dengan permutasi P dan C. Kemudian kita simpan, lalu kita coba dalam section, masukkan bilangan bulat tak negatif N, yaitu 2, kemudian bilangan bulat tak negatif R ada 3. Maka hasil dari 2 permutasi 3 dan 2 kombinasi 3 berturut-turut adalah negatif 2 dan negatif 3. Kemudian kita akan mencontohkan beberapa soal lagi. Sebelumnya di sini saya telah mencontohkan angka 5 dan 4, dan hasil dari 5 permutasi 4 dan 5 kombinasi 4 berturut-turut adalah 120 dan 5. Kemudian saya akan mencobanya lagi, yaitu dengan N sama dengan 12 dan R sama dengan 3. Maka kurang lebih jawabannya seperti ini.